Assalamualaikum everyone, welcome back with me Alia Reka Anjani. Kali ini aku mau bahas tentang pengalaman aku ikut Kampus Merdeka yang mungkin, maksudnya ikut program-program Kampus Merdeka yang mungkin mau kalian nih para mahasiswa mau ikut gitu, tapi masih bingung emang program Kampus Merdeka tuh apa aja. Terus kalau kalian misalnya mau sebagai mahasiswa ya pengen dapat pengalaman, dapat uang, terus aku harus ikut program yang mana, ya kan? Mungkin kalian lagi bimbang, bingung mau ikut yang mana, terus masih nggak tahu programnya tuh apa aja, ngapain aja gitu ya. Langsung aja deh. Sini aku bakal jelasin tentang kampus mengajar dulu. Jadi sebenarnya ini program itu kan banyak ya. Ada program Bangkit, ada ini Indonesian International Student Mobility Awards. Ini yang pendaftarannya masih dibuka. Ini angkatan kedua. Jadi ini kayak ke luar negeri gitu. Skillnya yang dari kalian tuh harus bisa bahasa Inggris. Itu ada persyaratan minimalnya berapa gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau aku bahas tentang ini, silakan tulis di kolom komentar. Jadi nanti aku khusus bikin video tentang ini. Gitu ya. Tentang ISMA. Kalau disingkat itu ISMA gitu ya. Nah, di sini ada kampus pengajar yang bakal aku jelasin di video ini karena ini pengalaman aku sendiri. Aku udah ikut kampus mengajar angkatan 1. Kalau ini ISMA ini dia sekarang baru jalan angkatan 2. Tapi kalau kampus mengajar sekarang jalan angkatan 4 gitu. Jadi kalian siap-siap sebagai mahasiswa ya buat ikut kampus mengajar karena enak banget. Kementerian ini aku kurang tahu ya tentang ini. Ini tapi tulisannya Studi Independen Gerilya Gerakan Inisiatif Listrik Tenaga Surya memanggil 50 mahasiswa eksakta dari perguruan tinggi di Indonesia untuk turut bergabung mengasah skill dan mengembangkan kompetensi secara praktis di bidang energi bersih, khususnya solar, photovoltaik, PV. Aku nggak terlalu ngerti, mungkin itu anak IPA kali ya, mahasiswa anak IPA. Nah, di sini ada magang. Kalau magang ini aku juga ikut, sekarang lagi menjalaninya. Jadi magang ini angkatan 2 juga. Jadi lagi jalan angkatan 2. Mungkin nanti sekitar Juli, Agustus, mungkin itu udah mulai pendaftaran lagi, buka pendaftaran buat angkatan 3. Jadi kalau teman-teman mau aku jelasin juga tentang video ini khusus untuk program magang bagi mahasiswa, itu teman-teman langsung tulis aja di kolom komentar, pasti aku bakal jelasin, oke? Nah, membangun desa KKN tematik itu aku belum terlalu tahu ya. Terus pejuang muda kampus merdeka, terus pertukaran mahasiswa merdeka, ini biasanya kayak pertukaran antar pelajar. Misalkan aku dari universitas swasta, antar mahasiswa ya, aku universitas swasta, terus aku ikut nih pertukaran ke universitas negeri, jurusan apa, jurusannya boleh beda sama jurusan kita gitu, jurusan kita yang kita lagi jalani gitu. Pokoknya seru banget. Kalian sebagai mahasiswa kalau nggak ikut satupun program kampus merdeka ini kayak rugi banget menurut aku ya, rugi banget. Nih ada studi independen, wirausaha, kalian yang terkenal banget sekarang tuh magang sama kampus mengajar sama ISMA itu sih yang paling banyak diikutin kalau sejauh yang aku tahu. Nah, langsung aja kita ke kampus mengajar. Ini buat temen-temen yang ini gak harus dari mahasiswa jurusan pendidikan. Dulu pas aku ikut ada juga mahasiswa dari desain, DKV.
Pokoknya kalian daftar aja dulu, nggak usah mikirin nanti keterima atau enggak, terus nanti kalau keterima aku bakal ngapain, bisa enggak. Kalian tuh gak usah kebanyakan mikir itu, gak usah mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi, karena hal itu yang membuat kalian terhambat untuk berkembang, untuk tumbuh, untuk maju, untuk sukses. Oke? Di sini kampus mengajar. Di sini kalian tuh langsung aja nih klik daftar sebagai peserta. Nah, sebelumnya kalian tuh tinggal tulis aja linknya di Google Chrome kalian, kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Nah, nanti tampilannya kayak tadi. Atau langsung nih pakai slash deh ya, /program/mengajar. Jadi nanti langsung ke kampus mengajar ini. Jadi kenapa aku bikin videonya tentang kampus mengajar dulu, program yang ini, program kampus mengajar, karena pertama, aku udah selesai ngikutin kampus mengajar pertama. Terus kedua, karena bakal ada pembukaan pendaftaran angkatan keempat sekitar Juli atau Agustus. Jadi semoga gitu ya, makin banyak yang mau mahasiswa yang ikut kampus mengajar ini dan bingung mencari informasi. Jadi kalau di channel ini kalian bisa dapet pengetahuan tentang kampus mengajar dan kalian bisa tanya apapun dan aku selalu usahakan untuk jawab. Gitu, tenang aja. Kalian komen aja kalau ada yang bingung atau minta saran atau apapun tentang kampus mengajar ini. Kampus mengajar adalah sebuah program yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa selama 1 semester. Ini tidak hanya S1 ya. Selama 1 semester untuk membantu para guru dan kepala sekolah jenjang SD dan SMP dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang terdampak pandemi. Melalui program ini, mahasiswa bisa membaktikan ilmu, keterampilan, serta menginspirasi para murid sekolah dasar dan menengah tersebut untuk memperluas cita-cita dan wawasan mereka. Aku salut banget sama tujuan dari kampus mengajar, karena itu yang aku rasain, kayak kita bisa membagi ilmu, menginspirasi anak-anak yang sebelumnya kita nggak tahu itu anak SD. Sekarang tuh ternyata beda banget sama kita pas dulu SD gitu. Aku ngerasanya ini kan di daerah 3T ya, SD SMP-nya tuh. Nah, kayak kita tuh nekenin untuk ngajarin literasi dan numerasi gitu sejak dini intinya. Terutama di sekolah-sekolah yang masih membutuhkan gitu. Kenapa ikut kampus mengajar? Terlibat langsung dalam pelaksanaan pembelajaran literasi, numerasi, serta adaptasi teknologi di jenjang SD SMP. Mengasah kepemimpinan, kreativitas, pemecahan masalah, dan inovasi langsung dari lapangan. Mendapat bantuan biaya hidup dan UKT nih. Jadi kalian tuh dapat biaya hidup 1,2 juta. UKT itu bagi yang tidak sedang menerima bantuan dari pemerintahan lainnya. Oke, jadi UKT itu biaya kuliah kalian. Jadi waktu itu dapat 2.400.000. Pokoknya enak. Terus kalian tuh kalau ikut kampus mengajar, kalian bakal dikonversi mata kuliahnya. Jadi kalian gak ikut mata kuliah, tapi kalian tetap dapat nilai kuliah. Karena kalian ngelaksanain atau ikut program kampus mengajar ini gitu. Enak banget gak sih? Iya, apa syaratnya? Jadi kalian langsung aja baca di sini tuh. Mahasiswa aktif S1 dan vokasi PTN dan PTS di bawah Kemendikbud Ristek Dikti. Jadi kalau di bawah Kemenag kayak UIN gitu-gitu, UIN, IAIN, STAIN itu belum bisa mengikuti program ini ya. Minimum berada semester 4. Jadi kalau misalkan kalian nih udah semester 4 atau 5, 6, 7 menurut aku harus banget ikut kesempatan ini. Dan kalau misalkan kalian masih semester 1, 2, 3, kalian persiapin dulu. Kalian fokus kuliah dulu, terus banyakin sertifikat kayak sertifikat organisasi atau
iya sih, sertifikat organisasi atau keaktifan kalian selama kuliah gitu. Karena ini berguna banget buat seleksi di kampus mengajar ini. Tapi waktu itu aku juga nggak banyak sih sertifikat organisasinya, dan sertifikatnya tuh cuma satu malah. Tapi ya itu kembali lagi rezeki-rezekian kayaknya ya. Terus nih IPK-nya 3 dari skala 4. Berasal dari perguruan tinggi terakreditasi, berasal dari prodi dan akreditasi minimum B. Baik sekali. Oh, diutamakan memiliki prestasi pengalaman mengajar dan organisasi. Tuh, tadi kan misalkan kalian punya sertifikat organisasi, ikut organisasi apa, jadi sekretaris atau ketua atau apapun itu, terus pengalaman mengajar, kamu udah punya sertifikat ngajar di mana itu bisa banget kalian cantumin gitu. Tuh, sebagai tambahan poin penilaian, peroleh surat rekomendasi ini tinggal minta aja ke kampus kalian. Terus belum pernah diterima di kampus mengajar perintis kampus. Oke, jadi kalau misalkan aku nih udah ikut kampus mengajar angkatan 1, aku nggak boleh lagi daftar buat angkatan 3, 4 gitu ya. Jadi menurut aku ini adil. Jadi makanya aku suka banget ada program ini tuh, ini baru banget pas aku semester 5 apa 6 deh kayaknya. Ini program tuh bener-bener baru dan aku bener-bener sebagai mahasiswa ngerasain manfaatnya. Dan program ini tuh bener-bener kayak pengen adil gitu, biar semua mahasiswa tuh bisa merasakan, gak cuma itu aja. Kayak aku kerennya, walaupun masih ada kayak sisi negatifnya ya, yang gak perlu aku sebutin sekarang. Karena setiap program ya pasti dong ada kekurangan dan kelebihannya. Yang penting kekurangannya itu dijadiin bahan pelajaran untuk kedepannya ya kan, itu yang terpenting. Nah, langsung aja kalian tuh baca-baca aja di sininya. Nah, di sini lini masa program. Tuh, di sini pendaftaran yang kemarin, nih pendaftaran angkatan 3. Nih, di sini mereka penarikannya Juli 2022. Jadi selesainya tuh Juli 2022. Tanggal 6. Bukan tanggal 6 deh, pokoknya Juli 2022. Nah, udah tuh kan. Jadi biasanya nanti langsung kok dibuka buat angkatan 4. Ada yang ingin ditanyakan? Nah, di sini lihat halaman panduan tuh, buku panduannya tuh jelas banget. Atau kalian butuh konsultasi, saran, atau pertanyaan ke aku, insya Allah aku bakal jawab di kolom komentar. Tenang aja, kalian gak usah takut aku gak jawab. Tanyakan apapun yang membingungkan atau membimbangkan kalian untuk daftar program ini. So, segitu aja, semoga bermanfaat ya.